Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Dadina Nurrahma dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 16. Ingin meresensikan buku dengan judul Perjalanan Tiga Sahabat di Dunia Paralel guna memenuhi nilai tugas bahasa Indonesia. Adapun judul buku yang akan saya bahas ialah novel Comet yang dikarang oleh penulis terkenal Terelie yang merupakan novel kelima dari serial Bumi yang berhasil diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2018 lalu. Yang diterbitkan di Jakarta, novel ini bergenre fiksi fantasi dengan tebal 384 halaman. Berhati-hatilah selalu. Di dunia ini ada banyak hal yang kita lihat tidak seperti yang terlihat. Ada banyak yang kita kenal tetapi tidak seperti yang kita kenal. Dan di dunia ini banyak hal yang tidak terlihat, membiarkan untuk memahami secara langsung akan lebih bijak dibanding mengetahui dari orang. Kalimat itu merupakan salah satu kutipan dari novel berjudul Comet yang ditulis oleh Terelie. Siapa yang tidak kenal Terelie, yang merupakan nama pena dari Darwis, adalah penulis yang dikenal dengan karya-karyanya yang telah diangkat ke layar lebar, seperti Hafalan Sulap Desa pada tahun 2005 dan Moga Bunda Disayang Allah tahun 2005. Terelie, ia merupakan penulis dari kisah-kisah yang mengajak Anda berkelana ke alam imajinasi. Lewat novel Comet ini, ia ingin membawa pembaca ke sebuah perjalanan yang tidak hanya mengeksplorasi ruang dan waktu, tapi juga kedalaman hati dan pikiran kita. Sebagai seseorang yang percaya pada kekuatan kata dan cerita, ia berharap karya ini dapat menyentuh hati dan memberikan wawasan baru dalam setiap lembarannya. Novel kelima dari serial Bumi ini menceritakan tentang petualangan tiga sahabat yang sudah berjelajah ke berbagai dunia paralel, dan masing-masing dari mereka mempunyai kekuatan yang berbeda, seperti Raib dari klan bulan yang bisa menghilang, lalu Sally dari klan matahari yang tangannya bisa mengeluarkan petir, dan Ali dari klan bumi yang memiliki kecerdasan tinggi. Mereka harus mencari klan Comet sebelum si tanpa mahkota menemukannya untuk melengkapi kekuatannya, dan menuntaskan misi demi keseimbangan dunia paralel. Dalam pencarian ini, mereka bertemu dengan karakter baru dan menghadapi berbagai ujian di 7 pulau yang dinamai berdasarkan hari dalam seminggu. Berbeda dari keempat novel sebelumnya yang kerap melibatkan berbagai kecanggihan teknologi, di novel ini tidak demikian. Novel ini lebih fokus pada petualangan dan persahabatan ketimbang teknologi. Cerita ini dimulai dari Ali sibuk mencari info terkait klan Comet lewat berbagai buku yang ditinggalkan oleh Zaat di ruangan padang sampah klan Bintang. Sebab dirinya telah mengetahui bahwa si tanpa mahkota sedang mencari klan Comet guna melengkapi kekuatannya. Ternyata, gerbang menuju klan Comet berada di klan Matahari. Ali pun bergegas memberitahu Miss Helena dan Avi terkait si tanpa mahkota dan keberadaan portal menuju klan Comet. Sebelum si tanpa mahkota, mereka harus menemukan klan Comet terlebih dahulu. Akan tetapi, portal atau gerbang menuju klan Comet hanya bisa dibuka oleh bunga matahari pertama mekar pada festival bunga matahari yang diadakan di klan Matahari setiap tahunnya. Si tanpa mahkota telah berhasil membukanya dan masuk ke gerbang menuju klan Comet. Kemudian disusul oleh Ali, Sally, dan Raib. Ketika mereka bertiga sedang bertempur melawan si tanpa mahkota di stadion kota Ilios, akhirnya, mereka berempat sudah menuju klan Comet dan mencari pulau kecil di sentral lautan biru dengan tumbuhan-tumbuhan aneh. Di klan Comet lah petualangan tiga sekawan, yakni Ali, Raib, dan Sally dimulai. Ali dengan sengaja masuk ke dalam portal untuk mengikuti si tanpa mahkota, mengakibatkan mereka bertiga tersesat di dunia antah berantah. Gerbang atau portal tersebut mengarah pada pulau dengan berbagai tumbuhan aneh. Namun, ternyata tempat itu adalah klan Comet yang terdiri dari kumpulan pulau-pulau, di antaranya Pulau Hari Senin, Pulau Hari Selasa, Pulau Hari Rabu, Pulau Hari Kamis, Pulau Hari Jumat, Pulau Hari Sabtu, dan Pulau Hari Minggu. Untuk melintasi kumpulan berbagai pulau tersebut tentu tidaklah mudah, sebab akan ada banyak rintangan yang perlu dilalui. Terdapat pulau kecil dengan tumbuhan aneh bernama Pulau Hari Minggu. Pintu untuk membuka gerbang dunia lain yang disebut sebagai Comet Minor belum pernah ada yang mendapati pulau ini, sebab tidak lolos dengan berbagai ujian di pulau-pulau sebelumnya. Di Pulau Hari Senin, mereka melintasi tes kejujuran dengan menolak untuk mencuri makanan di perahu. Mereka mencoba sabar meredam rasa lapar serta udara yang dingin. Akhirnya mereka bersua dengan Paman Kai dan diajak ke kediamannya yang berada di desa bawah tanah dengan disambut oleh Bibi Nai. Setelah itu, mereka mendatangi Pulau Hari Selasa, bertemu dan menolong seseorang bernama Max. Ia
Kapalnya telah dirompak sehingga ia pun kehilangan semua hartanya. Kemudian Max ikut pada Ali, Raib, dan Sally berjelajah. Max yang mengendari kapal mereka. Saat di Pulau Hari Selasa, mereka menghadapi tes atau ujian kepedulian dengan membantu Cinderita mencari dan menemukan bonekanya. Mereka pun sabar dalam mencari boneka tersebut dan bertempur melawan binatang laut besar, bisa dikatakan raksasa. Lalu di Pulau Hari Rabu, mereka menghadapi ujian atau tes kesabaran, sebab mereka harus sabar mendengarkan ocehan petani Kai selama sepanjang hari. Bahkan, Sally yang mendengarkan ocehan petani Kai, sampai petani Kai pun tertidur akibat kelelahan berbicara. Tak hanya itu, mereka pun menghadapi tes kecerdasan ketika bertarung melawan komplotan burung hitam. Di Pulau Hari Kamis, mereka harus melalui tes ketulusan dengan memberikan pengobatan kepada para perompak yang sedang merasakan kesakitan. Kemudian mengobati Dorok Dok Dok, yakni pemimpin dari perompak. Dia sedang mengalami sakit keras akibat memakai alat berkekuatan. Saat menuju ke Pulau Hari Sabtu, mereka menghadapi tes ketangguhan dengan terus-menerus mengayuh belahan papan bambu dan melewati rintangan, yakni gurita raksasa yang memusnahkan kapal mereka. Sampainya di Pulau Hari Sabtu, mereka harus menghadapi dan melewati tes terakhir, yaitu ujian melepaskan. Mereka mengurungkan peluang pergi ke klan Komet Minor, sebab pemegang kunci lautan adalah Paman Kai dan istrinya, yakni Bibi Nai, sedang mengunci Raib dan kawan-kawannya. Mereka diperintahkan untuk membunuh Paman Kai dan Bibi Nai agar dapat melewati cermin. Akan tetapi, Ali, Raib, dan Sally menolak untuk melakukan hal tersebut. Bibi Nai memiliki kekuatan untuk menerawang dan membaca pikiran orang. Ia pun melihat kebaikan dan ketulusan hati dari Raib, Sally, dan Ali. Mereka pun lolos di ujian terakhir dan berhasil ke Pulau Hari Minggu. Pulau itu berada di tengah lautan yang mana terdapat tumbuhan aneh. Akhirnya, mereka bertiga dan Max melewati cermin tersebut dengan mudah. Saat mereka bersiap melompat ke pulau dengan sebuah biji raksasa yang mengapung, disinilah sebuah pengkhianatan terungkap. Salah satu hal yang paling menarik dari Komet adalah cara penulis menggabungkan unsur-unsur fantasi dan realitas. Komet menawarkan petualangan yang seru dan imajinatif dengan narasi yang kaya dan pengembangan karakter yang mendalam. Terelie menciptakan dunia paralel yang kompleks dengan detail yang memukau, memungkinkan pembaca untuk tenggelam dalam cerita. Selain itu, alur dalam novel ini terbilang jelas dan tidak rumit, sehingga masih mudah dipahami setelah layak dibaca oleh pembaca dari berbagai kalangan, terlebih remaja hingga dewasa. Pemilihan diksi dan penggunaannya pun menggunakan bahasa Indonesia yang baku, tetapi masih mudah dipahami oleh sebagian pembaca. Kemudian, visualisasi dari tokoh-tokoh dalam novel ini pun sangat diperlihatkan atau ditonjolkan. Terelie mencoba untuk menyebutkan karakter dari masing-masing tokoh secara eksplisit dan berulang-ulang, sehingga hal tersebut mempermudah para pembacanya agar lebih mengenali karakter dari tiap-tiap tokoh yang ada. Novel ini bergenrekan fantasi, tetapi bukan berarti yang memuat di dalamnya tidaklah nyata, melainkan ada beberapa hal yang memang ada di kehidupan nyata, salah satunya ilmu pengetahuan. Dengan demikian, hal-hal itulah yang mampu menambah pengetahuan dan wawasan para pembacanya. Meski novel Komet secara pemilihan bahasanya mudah dipahami oleh sebagian pembaca, tetapi ada beberapa kata yang sukar dipahami yang mana hal itu berhubungan dengan pengetahuan ilmiah dan semacamnya. Kemudian, Komet merupakan novel bergenrekan fantasi sehingga para pembaca membutuhkan daya imajinasi yang kuat dan luas sebab beberapa yang dipaparkan di dalam cerita akan dirasa tidak logis apabila terjadi di kehidupan nyata. Akan tetapi, hal tersebut yang membuat serial dunia paralel ini banyak diminati karena masih terbilang sedikit novelis Indonesia yang membuat karya tulis novel dengan mengusung tema petualangan fantasi. Bagi para pembaca novel ini tentu akan merasakan bahwa ada banyak pelajaran dan amanat yang dapat diambil, bahkan diterapkan di kehidupan nyata. Buku ini menyampaikan pesan tentang pentingnya keberanian, persahabatan, dan kebaikan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam menghadapi tantangan. Ini adalah cerita yang menginspirasi tentang bagaimana kekuatan hati dan persahabatan dapat mengatasi rintangan terberat. Novel Komet
Hadir untuk kalian yang bosan akan novel percintaan atau bagi penggiat bacaan bergenrekan fantasi dengan sedikit aksi pergelutan di dalamnya. Novel ini memang cocok untuk membaca dari berbagai kalangan, tetapi mungkin para remaja lah yang cenderung lebih relevan dalam cerita di novel ini, sebab kisah yang dimuat juga tak luput dari kehidupan remaja SMA, dengan petualangan yang mendebarkan dan pelajaran moral yang kuat. Buku ini adalah bacaan yang sempurna bagi mereka yang mencari cerita fantasi yang kaya dan emosional. Meskipun ada beberapa tantangan dalam mengikuti serial, buku ini tetap menjadi karya yang layak dibaca dan dinikmati. Baiklah, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.